Selamat siang pemirsa. Kita akan sedikit bertanya kepada di sini ada narasumber kita Pak Bambang, di mana beliau melakukan perjalanan ke Bontang untuk perbaikan sedikit di electrical dan mechanical pada perusahaan negara PLN. Jadi selamat siang Pak Bambang. Siang Pak Ricardo. Sedikit yang mau saya tanya, apa sih yang proses ketika Bapak berangkat itu? Apa yang menjadi kendala di sana yang Bapak lihat? Jadi sesuai dengan apa yang saya lakukan observasi ke sana. Jadi itu ada satu engine dan generator. Jadi generator itu sebagai pembangkit listrik untuk menerangi Bontang dan sekitarnya. Jadi itu terjadi masalah pada generatornya, itu kapasitas 8 megawatt. Jadi 80.000 watt. Nah, itu untuk menerangi kota Bontang. Nah, saat ini mereka lagi ada masalah di generator. Generator tersebut saat ini mengalami short atau istilah bengkelnya kebakar lah ya. Itu ada saya lihat di sana itu untuk koil atau gulungan itu sudah terbakar. Jadi kemarin saya coba analisa, kemudian saya coba diskusi dengan orang PLN. Jadi orang PLN tersebut minta saya untuk melakukan perbaikan itu. Langkah apa yang harus kita lakukan? Kemudian nanti scope of work-nya apa aja, kemudian cara kerjanya seperti apa, itu mereka tanyakan. Jadi hari Senin itu saya hanya fokus di Bontang untuk survei dari generator tersebut. Sampai sore, kemudian saya kembali lagi ke Samarinda karena hari Selasanya itu saya ada meeting dengan orang PLN. Secara teknikal yang Bapak lihat ketika Bapak survei itu satu unit itu sendiri, yang terlihat itu apanya? Yang terbakar itu koil apa-apa yang Bapak ganti itu? Yang terbakar itu boleh kita bilang itu di koilnya Pak Ricardo. Jadi semua itu memang ada sebagian yang terbakar, ada sebagian yang enggak. Ada berapa koil tuh total? Ada total itu semua 89 koil grup. Nah, satu grupnya itu 14. Satu grup lilitan itu 14. Jadi kali 89 sebenarnya kalau mau diganti semua. Nah, tapi untuk pekerjaan ini yang saya cek bersama dengan orang PLN itu hanya 3 Pak. Ternyata 3. Setelah hanya Bapak 3. buka semua Setelah saya lihat semua itu yang rusak tuh hanya 3. Jadi 3 koil tersebut ini 3 grup ya, kita bilangnya 3 grup. Satu grup itu 14. Jadi 3 grup ini itu sudah putus Pak. Jadi kawat yang kita pakai yang existingnya sekarang itu adalah kawat kotak kalau kita bilang gitu ya. Kalau yang motor-motor biasa kan kawat bulat. Nah, ini kita pakai kawat kotak. Jadi dari ketiga grup ini itu udah putus semua. Nah, jadi berarti 3 kali 14. Iya, 3 kali 14 seperti itu. Nah, jadi kita merekomendasikan ke PLN untuk di reinsulate. Artinya reinsulate itu mengganti isolasi dari yang lama ke yang baru. Isolasi itu kan tahanan. Jadi agar mereka tidak bersentuhan satu sama lain. Untuk mencegah short. Jadi kita isolasi ulang, kemudian kita ganti hanya 3 grup Pak Ricardo. Jadi perubahan penggantian isolasi dari tiga grup itu yang Bapak ganti, Pak Bambang, apakah tidak mempengaruhi beban dari koil-koil lama? Berarti selisihnya ada berapa tuh? Ada 80 berapa tadi? 89 berarti 86. Apakah itu pengaruh nggak dengan yang lama? Karena kan dia sudah lebih lama tuh prosesnya tuh dia bekerja tuh. Dengan masuk yang baru dengan ini pengaruh nggak tuh Pak kira-kira? Menurut pengalaman experience kami itu tidak berpengaruh Pak. Bisa berpengaruh kalau dari 89 koil yang ada existing kemudian kita ganti itu 3/4-nya, nah itu baru berpengaruh. Sangat berpengaruh. Kalau hanya 3 grup yang kita ganti, ini bisa tercover oleh 86 koil lainnya. Seperti itu Pak. Karena yang kita ganti ini 3 koil ini memang
nanti isolasinya sama, bahannya sama dengan yang 86 tadi. Jadi nggak pengaruh tuh? Nggak walaupun- pengaruh, nggak ada oh, pengaruhnya, oke. Pak. Nah, kebutuhan dari nanti orang-orang kita yang akan bekerja di situ, kebutuhannya berapa nanti yang manpowernya, Pak? Kalau kita bisa hitung, Pak Ricardo, itu manpower kita bisa dibilang 6 sampai 7 orang lah. 6 sampai 7 orang ya. Karena memang ini sangat besar. Alhamdulillahnya di sana sudah kebuka, Pak Ricardo. Jadi sudah terlepas semua. Kalau kita bilang itu udah full out rotor. Jadi rotornya udah jadi lepas. Pekerjaan gitu. ini tinggal 60% lagi Nah, nih. pekerjaan jadi hanya tinggal buka kawat existing yang terbakar semua, kita bersihkan, kemudian masuk kawat setelah reinsulate, masuk kawat baru. Seperti itu, Pak. Jadi nanti hasil meeting saya dengan PLN hari Selasa itu sih mereka mintanya, walaupun ini bukan kita yang bongkar, tapi mereka mintanya itu nanti kita yang pasang sekalian commissioning gitu, Pak. Sampai di commissioning, Sampai di commissioning. Nanti, dia akan bagus nyala gitu, iya, Pak, ya. pokoknya mereka mintanya itu dalam kondisi layak pakai lagi gitu. Jadi tapi besok nanti nextnya kalau memang jadi setelah Lebaran ini, Pak, ya. Iya, betul. Habis Lebaran Habis Lebaran ini. kita sebagai nanti supervisi saja. Supervisi Nanti saja, Pak. perusahaannya sebagai supervisi saja nanti Betul. di sana, ya. Karena kalau saya pikir-pikir ya, mereka tadinya kan maunya kita semua. Betul. Tapi dengan jarak yang sangat jauh, Pak, artinya kita juga butuh biaya tinggi untuk kirim tools, kirim material ke sana. Terus belum lagi manpower kita harus kirim ke sana berapa satu orang pesawat berapa itu. Saya rasa kalau kita ajukan terlalu tinggi pun ke mereka nggak akan masuk gitu loh, Pak. Jadi saya hanya ambil ya udah kita supervisi aja deh. Supervisi material dan manpower dari sana. Nah, nanti yang manpowernya itu mereka yang PLN sediakan atau dari Menkon, Pak. Mainkonnya? Mahameru, PT Mahameru Jadi itu ada di Balikpapan. Jadi kita nanti di bawah Mahameru, Pak. Oh gitu ya. Mahameru itu sudah bekerja sama lama dengan PLN, makanya nanti penagihan kita ke Mahameru, Pak. Betul. Sebelum kita berangkat, sebelum kita pelaksanaan, minimal Mahameru sudah membayar tuh, Pak, 50%. 30, Pak. 30%. 30 kemarin mereka bilang 30% paling mereka bisa. Nanti dibuatkan berita acara, kontraknya sama kita. Betul. Nah, saya, Pak Bambang, nanti Niko mengetahui, Siap. kita akan sama-sama tanda tangan. Siap. Gitu, Pak Bambang. Oke. Jadi itu aja, Pak Bambang. Sukses untuk pekerjaannya. Sukses buat kita semua, Pak Ricardo. Kita bisa lebih bagus lagi ke depan. Siap. Dan selamat berbuka puasa untuk Pak Bambang dan Pak Yayat di sini. Terima kasih untuk meliput kita. Jadi demikian pemirsa, ini akhir bincang-bincang kami dengan Pak Bambang, dengan tim Pak Yayat. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.